Untuk pemula berkebun, hampir pasti pernah kena hama yang satu ini. Serius deh, ada 3 hama paling bandel di kebun rumahan. Dan pengendalian hamanya itu dengan bahan murah, hemat, gak sampai 10.000 dan sudah tersedia di dapur kamu. Kenalin musuh utama pemula gardening yuk. Jadi kebun mini aku tuh deket kebun tangkil ya. Jadi tepat di samping kebun miniku ini adalah kebun tangkil. Dan karena itulah tantangannya itu lumayan. Banyak hama suka nempel di situ ya. Dari lalat buah, kutu kebul, sampai ulat-ulat kecil. Makanya aku harus ekstra awas dan rutin kontrol biar kebun miniku itu tetap aman dan panennya itu nggak zonk. Nah, urutan pertama dan paling ngeselin itu adalah lalat buah. Karena kalau sudah terserang lalat buah sudah dipastikan gagal panen, nggak bisa dimakan. Kalau tomat atau cabai kamu tiba-tiba rontok, terus pas dibelah ada ulat putihnya di dalam atau larva yang uget-uget gitu, itu 100% ulah lalat buah. Ini ada lalat buah yang sudah terperangkap. Biasanya cirinya kayak gini ya, ada titik hitam kecil di bagian kulit buah, terus bagian dalamnya itu busuk pelan-pelan. Soalnya lalat buah ini bertelur di dalam buah dan ulatnya makan dari dalam. Jadinya membuat tomat dan cabai itu jadi rontok. Makanya banyak orang yang gagal panen tanpa sadar penyebabnya apa. Nah, di video ini aku mau share cara pengendalian lalat buah paling ampuh yang udah aku buktiin sendiri di kebun mini aku. Nah, sekarang aku mau pasang perangkap lalat buah di 3 titik. Tapi banyak yang belum tahu ya tentang perangkap lalat buah ini. Jadi perangkap ini khusus narik lalat jantan bukan betina ya. Terus manfaatnya apa? Jantannya kan ketangkep, betinanya nggak bisa kawin, jadi nggak bisa bertelur, nggak ada larva di dalam cabai dan tomat. Artinya siklusnya terputus, tanamannya lebih aman ya. Cara bikinnya simple banget, gampang. Kalian cuma butuh botol bekas air mineral, air secukupnya, dan cairan petragenol. Harganya itu nggak sampai 10.000. Kalau beli banyak harganya bisa 5.000, jauh lebih hemat banget. Nah, aku pakai botol bekas kayak gini aja. Terus nanti isi air 1/4 botol biar nanti lalatnya tenggelam. Petragenolnya itu aku tetesin aja. Nggak harus ribet, kreatif aja sesuai versi kalian. Kalau bingung beli petragenol di mana dan cara pakainya gimana, udah aku cantumin di deskripsi ya. Oke, jadi hama yang paling sering banget di kebunku adalah ulat dan kutu kebul dan serangga daun. Jadi kutu kebul itu serangga kecil berwarna putih mirip serpihan debu. Bahkan aku nggak punya dokumentasinya karena susah banget untuk difoto. Pasti kalian pernah lihat kan di sekitar kebunmu. Biasanya mereka ngumpet di balik daun, terutama daun-daun muda. Masalahnya si kutu kebul ini berkembang sangat cepat, apalagi kalau cuaca lagi musim panas. Di daerahku sekarang masih musim penghujan, jadi kutu kebul belum terlalu banyak. Nah, ada satu bahan dapur yang paling dibenci sama kutu kebul dan hampir pasti ada di rumah kamu, yaitu bawang putih. Aku pakai 5 siung, langsung dihaluskan saja. Tambahkan 1 lembar daun pepaya. Ini langsung dibejek-bejek gitu ya. Kalau nggak ada daun pepaya bisa diganti 2 batang serai atau 1 bungkus kunyit bubuk atau 5 butir cabai rawit ya. Setelah itu aku tambahkan setengah sendok makan sabun cuci piring. Aku pakai kira-kira aja, jangan kebanyakan. Tambahkan sedikit air biar gampang dihancurkan. Setelah semua tercampur, diamkan semalaman, baru besoknya bisa dipakai. Untuk hama-hama pemakan daun kayak kumbang daun, belalang, sejenisnya, resepnya itu sama ya. Yang kubuat itu masing-masing bahan itu punya perannya sendiri. Contohnya kunyit bubuk itu ampuh banget buat tungau, si penghisap daun yang sering bikin daun kusam dan rusak itu. Terus untuk ulat, kombinasi daun pepaya, bawang putih, dan sedikit sabun cuci piring itu bekerja sangat efektif untuk ulat dan kutu kebul. Tapi biasanya di sini mulai muncul pro dan kontra nih tentang penggunaan sabun cuci piring. Kok pakai sabun cuci piring, kan itu bukan organik, itu masih golongan deterjen. Dan iya, itu benar, sabun cuci piring itu bukan bahan organik, tapi di resep ini fungsinya itu penting banget memecah lapisan lilin di tubuh serangga, lalu membuat hama itu kehilangan cairan dan mati karena dehidrasi. Kalau kamu males ribet dan aku punya solusi praktisnya, aku pakai yang Infam. Itu lebih praktis lagi, pakainya itu cukup 5 pump aja, langsung semprot. Dan kuncinya satu, kalau kutu kebul dan hama yang lain itu, hama pemakan daun tuh harus rutin disemprot, jangan nunggu parah. Nah, itu ulat-ulatnya pada kabur ya, jadi terbukti walaupun dia pakai pestisida nabati, tapi ini ngebuat si ulat-ulatnya itu kepanasan dan gak betah nempel di daun. Dan pada akhirnya beberapa jam kemudian ini mati semua ulatnya. Lanjut, aku mau panen kacang panjang. Jadi kacang panjang ini aku biarkan hidup sendiri tanpa dipupuk, tanpa diapa-apain di atas tanah bekas biar untuk mengembalikan kesuburan tanah. Ternyata tuh hasilnya banyak juga ya. Jadi ini aku ambil satu-satu, walaupun yang muda juga ya udah ambil aja, soalnya dia dirubungin semut merah teman-teman. Karena aku pakai rambatan ala-ala, yang penting nempel aja, jadinya kan banyak banget yang nempel-nempel di tanah, akhirnya takutnya malah busuk, jadi langsung mau panen semua aja. Lumayan banget hasilnya, 1 ikat ini mah kalau beli bisa 4.000 atau 5.000 ya. Bisa untuk sekali masak, alhamdulillah.
Dan di sini aku nemuin kale yang udah rebah, daripada mubazir mending aku potong aja langsung dipangkas ya. Nanti daun-daun yang udah jelek nanti aku kasih untuk makan ayam. Sisanya ini lumayan banget. Kale itu enak banget ya, rasanya tuh kayak daun singkong kalau disanten atau ditumis juga enak. Yang penting dia ini tulangan-tulangan daunnya itu jangan langsung dimasak karena nanti hasilnya alot dan keras. Jadi langsung ambil daunnya aja. Lumayan banget ini mah ya untuk sekali masak. Nah, nanti sisa-sisa daun peruningan yang kayak gini aku kasih makan ayam aja, aku campur ke makanan ayam. Hitung-hitung hemat budget ya, soalnya pakan ayam itu aku punya banyak ayam dan ternyata makannya per minggunya lumayan juga ya. Jadi itu dia 3 hama paling bandel di kebun rumahan. Ada lalat buah, kutu kebul, ulat dan pemakan daun. Semuanya bisa dikendalikan dengan cara sederhana, murah, dan realistis buat pemula. Nggak harus kebun luas, nggak harus pestisida mahal. Yang penting kita paham siklus hamanya dan konsisten rawat kebun. Dan sisa-sisa bahan alami dari kebun ini nggak aku buang percuma. Aku manfaatin juga untuk pakan tambahan ayam-ayamku. Jadi kebun dan ternak sama-sama jalan. Kalau kamu juga lagi berjuang nanam tomat, cabai, atau sayuran di rumah dan sering gagal panen tanpa tahu sebabnya, video ini memang buat kamu. Simpan video ini, share ke teman yang baru mulai berkebun, dan subscribe karena di channel ini aku bakal rutin share tips berkebun rumahan, pestisida nabati, dan solusi hemat anti ribet buat pemula. Jadi kebun kecil hasilnya besar, kita rawat pelan-pelan dan konsisten ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat gardening, bye bye.